Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Febrianto, NRP 105191000009. Di sini saya akan menjelaskan sistem konversi daya listrik, switching and semiconductor power, power electronic, konsep power switching, efisiensi adalah fitur terpenting dalam sistem elektronika daya, resistor. Jadi elemen rangkaian daya device adalah satu saklar untuk mengontrol transfer energi, dua reaktor, induktor dan kapasitor untuk memperlancar transfer energi, dan seperti ini contoh gambarnya. Power electronic, konsep switching, saklar ideal dalam keadaan off, arus yang melewati saklar adalah nol dan saklar mampu mendukung tegangan apapun yang melewatinya. Dalam keadaan on, tegangan pada saklar adalah nol dan saklar mampu melewatkan arus apapun melaluinya. Saklar dapat on dan off secara instan. Saklar tidak memerlukan energi untuk menghidupkan atau mematikan, menghidupkan atau mempertahankan status on off. Karakteristik saklar stabil di bawah semua kondisi sekitar. Seperti ini untuk gambarnya ya. Saklar nyata, keadaan off saat ini bukan nol. Arus ini disebut sebagai arus bocor, kapasitas pemblokiran, tegangan status off terbatas. Tegangan status on tidak nol, tegangan ini disebut penurunan konduksi daya, dukung arus keadaan on terbatas. Ada disipasi daya yang terbatas dalam status off, kerugian pemblokiran, dan status on, kerugian konduksi. Beralih dari suatu keadaan ke keadaan lain membutuhkan waktu yang terbatas, akibatnya frekuensi operasi maksimum saklar terbatas. Konsekuensi dari waktu switching yang terbatas adalah kerugian switching yang terkait. Konsep dan power switching, saklar nyata. Transisi saklar membutuhkan energi eksternal dan begitu juga keadaan saklar. Saklar nyata membutuhkan sirkuit pendukung, sirkuit penggerak untuk menyediakan energi ini. Karakteristik saklar terbatas secara termal. Disipasi daya pada perangkat tidak nol. Itu muncul sebagai panas dan menaikkan suhu perangkat. Untuk mencegah kenaikan suhu perangkat yang tidak terbatas, alat bantu eksternal diperlukan untuk menghilangkan panas yang dihasilkan dari perangkat. Saklar nyata mengalami sejumlah mode kegagalan yang terkait dengan status off dan batas arus status on. Pengalian daya praktis, saklar yang tidak terkontrol, status on-off saklar ditentukan oleh status sirkuit daya di mana perangkat terhubung, tidak ada input kontrol ke perangkat, contoh dioda. Saklar semi terkontrol, saklar dapat diputar ke salah satu status off-on dengan input kontrol yang sesuai ke terminal kontrolnya. Status saklar lainnya hanya dapat dicapai melalui intervensi dari sirkuit daya, contoh tristor. Dihidupkan oleh arus yang disuntikan ke terminal gerbangnya. Mematikan tristor konduktor dengan mengurangi arus utama melalui perangkat menjadi nol. C. Saklar yang dikendalikan. Kedua status saklar on-off dapat dicapai melalui sinyal kontrol yang sesuai yang diterapkan ke terminal kontrol perangkat. Contoh bipolar junction transistor (BJT), transistor efek medan (FET), gerbang turn-on transistor (GTO), transistor bipolar gerbang terisolasi (IGBT) termasuk dalam kelompok saklar ini. Beralih dioda.
Satu, ketika dioda diberi bias maju FAK, dioda mendaki saklar on. Ion ditentukan oleh sirkuit eksternal. Dua, ketika dioda dibias mundur, dioda mendekati saklar off. Off ditentukan oleh sirkuit eksternal. Tiga, dalam kondisi on dan off, dioda mendisipasi daya tertentu. Rugi konduktor, memblokir kerugian. Power elektronik. 4, dioda memiliki input kontrol eksplisit, mencapai status on dengan penundaan kecil saat perangkat dibias maju. Ini memblokir ke status off setelah penundaan kecil ketika arus maju menjadi 0. DR, waktu pemulihan ke depan. TRR, membalikan waktu pemulihan. Waktu pemulihan maju jauh lebih sedikit daripada waktu pemulihan terbalik. 5, untuk membatasi suhu sambungan agar tidak melebihi nilai izinkan, perlu untuk membawa panas dari sambungan dan meneruskan ke lingkungan. 6, dioda tidak memerlukan rangkaian penggerak, keadaan perangkat tergantung pada kondisi sirkuit daya. 7 adalah saklar searah, ini melewati arus positif dan memblokir tegangan negatif. 8, energi lonjakan jangka pendek yang dapat ditahan oleh dioda diberikan oleh peringkat L2T-nya. Untuk melindungi dioda perlu menggunakan spring seri untuk mencegah lonjakan energi yang lebih tinggi melewati dioda. Spesifikasi penting dioda: arus maju rata-rata untuk menilai kesesuaian dengan rangkaian daya. Tegangan pemblokiran terbalik untuk menilai kesesuaian dengan rangkaian daya. Tegangan keadaan on untuk menilai kehilangan konduksi. Off, keadaan saat ini untuk menilai kerugian pemblokiran. Impedansi thermal untuk membantu desain thermal. Membalikan waktu pemulihan untuk menilai kemampuan switching frekuensi tinggi. Peringkat L2T untuk merancang perlindungan hubung singkat. Jenis dioda yang digunakan sebagai switching. Dioda Schottky ini memiliki tegangan status on rendah dengan kapasitas pemblokiran balik kurang 100 volt. Cocok untuk sirkuit di mana kerugian konduksi rendah diinginkan. Ini contoh dioda penyearah. Ini cocok sebagai dioda penyearah dalam aplikasi frekuensi saluran 50-60 Hz. Waktu pemulihan tidak ditentukan. Tersedia untuk perangkat arus tegangan beberapa ribu ampere volt. Contoh penyearah internasional seri 20 Ts. Dioda cepat. Dioda ini memiliki waktu pemulihan yang sangat rendah dan cocok untuk aplikasi switching frekuensi tinggi. Detail pemulihan sepenuhnya ditentukan untuk dioda ini. Contoh Harris, Tristor atau Silicon Controller Rectifier SCR. Perangkat 4 lapis, 3 terminal anoda A, katoda K, dan gerbang G. Di bawah kondisi bias maju, persimpangan 2J2 mendukung seluruh tegangan. Di bawah kondisi bias mundur, persimpangan 1J1 mendukung seluruh tegangan. Persimpangan 3J, J3 adalah sambungan kontrol dan tidak dapat mendukung tegangan balik yang cukup besar. Arus pemblokiran mundur dan maju untuk SCR memiliki urutan yang sama. Tersedia untuk aplikasi PES dengan peringkat tegangan hingga sekitar 3000 volt dan peringkat arus hingga sekitar 2000 ampere. All elektronik. Ini contoh gambarnya ya. Tristor or Silicon Controller Rectifier. 1 dan 2 adalah keuntungan arus basis dari transistor rendah pada arus anoda rendah. Dengan tidak adanya kontrol IG, arus anoda akan menjadi arus bocor kecil. Mekanisme Tristor atau Silicon Controller Rectifier. Setelah arus anoda mencapai tingkat arus penguncian, setelah pemicuan perangkat tetap on.
gerbang mematikan. Untuk menghidupkan SCR, arus anoda harus dikurangi di bawah tingkat penahanan dan waktu yang relatif lama memungkinkan restore untuk mendapatkan kembali kapasitas pemblokiran majunya. Karakter switching dari SCR. Awalnya ketika tegangan maju diterapkan di seluruh perangkat, keadaan mati atau DVDT statis harus dibatasi agar perangkat tidak on. Ketika arus gerbang diterapkan dengan anoda dalam keadaan pemblokiran maju, ada waktu tunda yang terbatas sebelum arus anoda mulai terbentuk. Waktu tunda ini biasanya seperkian mikrodetik. Setelah waktu tunda, perangkat berjalan dan arus anoda menumpuk hingga nilai penuh IT. Tingkat kenaikan arus anoda selama waktu ini tergantung pada rangkaian beban eksternal. Disadvantage of SCR. Saat pemblokiran tegangan maju atau mundur, arus bocor kecil mengalir. Saat melakukan arus maju, tegangan rendah disatukan. Ada kerugian daya yang terbatas dalam konduksi dan pemblokiran. Proses on dan off tidak instan. Kerugian perangkat menjamin desain thermal yang tepat. Tune on membutuhkan energi melalui rangkaian gerbang, biasanya ini cukup kecil. Tune off membutuhkan energi yang disuplai melalui rangkaian komutasi eksternal. Energi ini biasanya jauh lebih besar daripada energi penyalaan yang disuplai melalui gerbang. SCR melewati arus searah dan memblokir tegangan dua arah. Data yang ditentukan untuk SCR. Arus maju rata-rata untuk menilai kesesuaian dengan rangkaian daya. Tegangan pemblokiran terbalik untuk menilai kesesuaian dengan sirkuit daya. Tegangan pemblokiran maju untuk menilai kesesuaian dengan sirkuit daya. Tegangan status on untuk menilai rugi-rugi konduksi. Off keadaan saat ini untuk menilai kerugian pemblokiran. Tune off dan commutating DTD limit untuk membantu dalam commutating circuit design. Status off dan batas DV/DT yang diterapkan kembali untuk membantu dalam desain rangkaian bergantian. Impedansi thermal untuk membantu desain thermal. Waktu mematikan perangkat ini untuk menilai kapasitas switching frekuensi tinggi. Perangkat L2T untuk merancang perlindungan hubung singkat. Power switching. Transistor persimpangan bipolar, perangkat 3 thermal emitor E, kolektor C, dan basis B. Kolektor emitor membentuk pasangan terminal daya. Basis emitor membentuk pasangan terminal kontrol. Di wilayah cut-off, arus basis adalah 0 dan perangkat mampu memblokir tegangan maju. Di daerah aktif, arus kolektor ditentukan oleh arus basis IC sama dengan B. Di wilayah operasi aktif disipasi perangkat tinggi. Di daerah jenuh basis overdrive, perangkat menjatuhkan tegangan maju kecil dan arus ditentukan oleh sirkuit eksternal. Ini contohnya ya. Transistor bersimpangan bipolar dalam pengalian. Perangkat melewatkan arus bocor kecil saat off, tegangan satu off terbatas. Ada penurunan tegangan kecil di antara saat on, arus status on terbatas. Disipasi perangkat adalah masing-masing kehilangan konduksi dan pemblokiran. Persyaratan kontrol kondisi mapan adalah kerugian konduksi, pemblokiran, dan kesaklaran meningkatkan suhu sambungan perangkat. Desain thermal yang tepat harus dibuat. Transistor persimpangan bipolar dalam pengalian, saklar membutuhkan waktu terbatas untuk menghidupkan dan mematikan setelah drive SAR dibuat. Perangkat membutuhkan sirkuit penggerak. Transistor memblokir tegangan positif dan melewatkan arus positif. Selama transien off-on dan on-off titik pengoperasian, saklar harus dibatasi agar tetap berada di dalam area operasi aman (SOA). Bidang bipolar junction
transistor switching characteristic. Polar junction transistor switching characteristic turn off. Outline. Introduction. Sejauh ini kami telah memperlakukan transistor sebagai saklar yang ideal. Transistor on melewati jumlah arus terbatas. Gerbang transistor sumber saluran semua memiliki kapasitansi. Juga jelajahi apa arti sebenarnya dari level terdegradasi. MOS capacitor, accumulation, depletion, inversion. Ini contoh gambarnya ya. Terminal voltage. Mode of operation depend on GV, VD, VS. Source and drain are symmetric diffusion terminal and most body is ground. First assume source is 0 to 3 region of operation. Cut off linear saturation. Ini contoh gambarnya. NMOS cut off. NMOS linear. NMOS saturation. Channel charge. Carrier velocity. Pengisian dilakukan oleh kecepatan pembawa V sebanding dengan medan E lateral antara sumber dan saluran. V sama dengan M disebut mobilitas. Waktu bagi operator untuk melintasi saluran. NMOS linear. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yon, apa iki? Madan ini apa iki? Yon. Cuk, cangkemku ngemuyon nggak teli wake.